Silakan masuk. Misi dokter. Ya, bisa langsung duduk. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Hendrik MCPD hari ini dengan kakak siapa? Irsa. Oke, Irsa usia berapa tahun? Saya 20 tahun dokter. 20 ya. Oke, Irsa, jadi hari ini ada keluhan apa nih? Saya akhir-akhir ini udah pusing dok, terus juga udah lemes banget gitu dokter. Iya. Oke, untuk pusingnya itu sudah berapa lama? Sudah dari 2 bulan yang lalu dokter. Pusing terus ya? Apakah pusing itu hilang muncul atau pada saat-saat tertentu? Pada saat tertentu dokter, biasanya ketika saya beraktivitas gitu. Tapi kalau misalnya saya baring itu membaik dok. Tapi kalau kayak saya belajar atau minum, makan itu tuh kadang tuh pusing gitu dokter. Oke. Ya. Biasanya kalau Ibu Irsa sendiri tuh biasanya tidurnya apakah cukup atau kurang tidur biasanya? Tidurnya cukup. Tidurnya cukup ya? Iya. Kalau pola makan biasanya apakah makannya teratur atau jarang makan? Makannya teratur dokter. Makannya teratur, Cuman ya? saya sering makan makanan yang kayak cepat saji, terus juga misalnya kayak yang dijual sama pale-pale gitu dok. Saya sering makan itu Oke. dokter. Terus kalau makan sayuran hijau atau daging daging itu sering atau enggak? Enggak, jarang ya? Iya, jarang. Oke, berarti biasanya lebih sering yang makan cepat saji gitu ya? Iya dok. Saya mau nanya lagi, mungkin apakah ada keluhan lain, misalnya seperti sering merasa sesak napas, mungkin ada? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Iya. Berarti tadi pusing, cepat lelah juga ya? Iya. Terus biasanya itu apakah ada keluhan misalnya seperti sering kencing misalnya? Nggak ada dokter. Oke, kalau sering haus? Enggak. Oke, nggak ada juga ya? Iya. Berarti biasanya itu apakah pusingnya sering mengganggu aktivitas sehari-hari? Iya dokter, sering mengganggu. Apakah pernah pingsan sebelumnya? Pernah dokter, Pernah sekali. ya? Iya. Sekali, oke. Kalau untuk riwayat menstruasi dari kakak sendiri apakah normal atau bisa terganggu atau terlambat? Normal dokter. Normal ya? Iya. Biasanya sekali keluar itu banyak atau sedikit biasanya? Biasanya banyak dokter. Banyak ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk bulan ini berarti jadwalnya normal ya? Iya. Oke. Normal dokter. Oke. Terus juga saya ingin tanya lagi, mungkin apakah sebelumnya ada riwayat trauma atau pernah kecelakaan mungkin? Nggak ada dokter. Kalau ada perdarahan misalnya seperti mimisan mungkin pernah atau? Nggak ada dokter. Oke, tidak ada ya. Oke, untuk dari kakak sendiri sebenarnya sudah pernah berobat belum untuk rasa pusingnya? Belum pernah dokter. Belum pernah ya, berarti Iya. belum pernah diobati sampai sekarang. Iya. Terus untuk dari kakak apakah pernah ada riwayat misalnya seperti infeksi sebelumnya? Oh iya dokter. Pernah ya? Iya pernah, dulu saya riwayat infeksi cacing dokter. Cacing? Iya. Oke, kalau gitu biasanya ada perdarahan nggak di pada saat buang air besar? Kadang-kadang ada dokter. Kadang-kadang ada. Iya. Oke, kalau penyakit itu apakah sudah membaik atau masih sampai sekarang? Sudah membaik. Sudah dokter. membaik ya? Sudah lama. Sudah lama. Iya. Untuk buang air kecil sendiri apakah normal atau ada darah mungkin? Nggak ada dokter. Nggak ada ya? Iya. Oke, berarti saya mungkin mau tanya lagi untuk tadi kan berarti penggunaan obat-obatan tidak ada ya? Iya. Untuk ibu sendiri apakah ada mah atau penggunaan obat-obat kayak PPI, omeprazol dan lain-lain kayak gitu? Nggak ada ya? Iya. Oke, untuk keluarga dari kakak sendiri apakah semua baik-baik saja atau ada keluarga yang pernah merasakan keluhan yang sama sebelumnya? Baik-baik aja. Baik-baik aja ya, berarti cuma kakak yang sering merasa pusing-pusing gitu ya? Iya dok. Oke, untuk kakak sendiri berarti ini ya masih mahasiswa? Iya, saya mahasiswa. Oke, mahasiswa berarti mungkin agak beberapa kali kecapean gitu atau kayak masih aman-aman aja? Iya, beberapa kali kecapean gitu. Oke, ya mungkin banyakin istirahat ya kak dari situ. Dan saya sudah selesai untuk sesi anamnesisnya dan di sini dari beberapa gejala yang saya dapatkan misalnya seperti kalau sering ada sering merasa pusing, terus pernah pingsan sebelumnya, sering tidak fokus juga, terus juga tadi kakak juga pernah ada riwayat infeksi cacing sebelumnya, dan mungkin ini kakak terkena anemia karena kekurangan zat besi. Nah, anemia karena kekurangan zat besi, jadi itu zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dari kakak. Nah, biasanya defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi itu bisa terjadi karena yang tadi pola makan kakak yang sering tidak makan sayur hijau ataupun daging
daging-dagingan, padahal itu penting banget untuk pembentukan zat besi dari kakak sendiri. Terus juga tadi katanya kakak ini ya menstruasinya sering banyak. Iya. Nah itu biasanya anemia ini lebih sering ke perempuan karena perempuan ada menstruasi juga kan. Nah untuk itu mungkin kakak bisa nanti akan saya resepkan untuk ada obat tambah darah ataupun suplemen zat besi. Terus juga tadi salah satu faktor pencetusnya juga kakak ini ya pernah ada infeksi cacing ya. Iya. Nah infeksi cacing tambang itu biasanya bisa membuat ada perdarahan. Makanya tadi pada saat buang air besarnya itu ada perdarahan sedikit-sedikit. Tapi biasanya itu karena perdarahan sedikit-sedikit kita itu mungkin kurang merasa ada perdarahan tersebut, padahal keluar terus menerus sampai pada akhirnya darah di kakak itu bisa berkurang secara perlahan-lahan gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa tata laksana ya yang bisa saya kasih. Mungkin kakak bisa kalau perlu kakak bisa cek darah dulu untuk ngecek untuk hemoglobin dari kakak itu berapa. Kalau misalnya memang sangat kurang mungkin bisa diinfus mungkin untuk tambah HB-nya. Terus juga mungkin akan saya berikan beberapa obat-obatan ya untuk bisa mendukung kakak sendiri. Mungkin kalau kakak ada gejala lain seperti demam, apakah ada? Enggak ya. Oke, kalau mungkin bisa suplemen besi aja untuk kakak untuk bisa minum. Dan untuk apa namanya yang bisa kakak lakukan untuk sekarang mungkin banyakin istirahat ya kak, banyakin juga makan makanan yang tinggi vitamin dan juga mineral dan juga zat besi ya, mungkin seperti makan sayuran hijau ataupun daging-dagingan. Nah itu penting untuk menambah zat besi dari kakak. Terus juga mungkin bisa kurangin minum teh ya kak, karena teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi juga seperti itu ya. Nah banyakin olahraga juga ya kak untuk jangan terlalu capek-capek. Oke, mungkin sudah cukup ya kak untuk sesi anamnesisnya untuk hari ini. Kakak sudah boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan masuk. Misi dokter. Iya, silakan duduk. Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Hendrik yang berjalan klinik hari ini dengan kakak siapa? Saya Irsa dok. Irsa. Irsa usianya berapa tahun? 15 tahun dok. Oh, 15 tahun. Oke. Irsa ada keluhan apa nih datang ke klinik hari ini? Saya ini itu mudah lemes gitu dok. Mm-hmm. Terus saya kalau membandingin sama teman-teman saya di sekolah tuh kok bisa ya aktivitasnya tuh enak gitu, sedangkan saya mau aktivitas sedikit aja udah lemas bawaannya dok. Terus saya juga kalau misalnya lagi bercermin gitu dok, itu tuh kelihatan kayak kok wajah saya kayak menguning gitu ya dok, dan juga pucat. Nah itu kenapa ya dok? Oke. Mungkin dari keluhan kakak tadi, mungkin saya ingin tanya ya kak, dari kakak sendiri apakah sering merasa berdebar-debar gitu mungkin? Oh iya dok, saya sering berdebar-debar juga. Oke, terus tadi untuk keluhan lelah ataupun lemasnya itu sudah dirasakan sejak kapan? Saya udah rasain itu sejak kecil sih dokter sebenarnya. Ya, sejak kecil. Dari kakak sendiri apakah merasa lemasnya itu sampai mengganggu banget atau masih bisa ditoleransi dengan kegiatan-kegiatan lainnya? Nggak bisa ditoleransi. Mengganggu ya? Mengganggu banget. Oke. Kalau misalnya keluhan tadi itu apakah dari keluarga kakak juga pernah ada keluhan yang sama, mungkin kayak sering rasa lemas-lemas mungkin? Iya dok, orang tua saya. Orang tua juga ya? Oke, kalau sebelumnya kalau dari kakak sendiri apakah sedang ada penyakit sebelumnya, bisa seperti gastritis atau mah, atau bisa seperti pernah ada patah tulang mungkin sebelumnya? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Iya. Berarti nggak ada juga kayak bisa seperti diabetes mungkin? Nggak ada juga? Nggak ada dok. Oke. Kalau tinggi badan kakak berapa sekarang? Ini kalau saya lihat lumayan pendek ya. Kakak tingginya berapa kak? Saya 152 Oh, dok. 150, berarti kayak dibandingkan dengan teman-teman kakak lebih pendek ya? Iya. Oke. Kalau gitu saya juga ingin tanya untuk dari kakak sendiri sebelumnya apakah pernah ada didiagnosis misalnya seperti gangguan malnutrisi misalnya, ataupun kanker misalnya gitu? Waktu itu saya pernah dok, malnutrisi katanya dok. Waktu itu saya cek di puskesmas dokter. Saat saya diimunisasi itu kata ibu saya dokter. Oke, sebelumnya sudah pernah diobati atau belum? Cuman dikasih suplemen vitamin aja dok. Vitamin, berarti untuk lemas-lemasnya juga dikasih vitamin aja ya? Vitamin aja dok. Oke, kalau untuk pola makan dari kakak sendiri gimana? Biasanya apakah makan yang teratur mungkin? Makannya teratur aja. Makannya teratur ya, tapi emang sering lemes-lemes aja ya? Iya
Terus dari keluarga kakak tadi pernah sering ngerasa juga untuk kayak lemas gitu ya. Nah, apakah pernah ada transfusi darah sebelumnya? Oh iya dokter, saya selalu nemenin orang tua saya ke rumah Transfusi sakit buat darah. transfusi darah. Kalau dari kakak sendiri tahu nggak kira-kira itu kenapa orang tua ini transfusi darah? Nggak tahu dokter. Nggak tahu ya. Iya. Oke, oke. Dari hasil analisis tadi, saya ada kecurigaan kakak mengalami thalassemia. Nah, kalau dari kakak sendiri, apakah pernah mendengar apa itu thalassemia? Pernah dengar dari orang tua saya sih dok, tapi nggak tahu itu apa dok. Oke, kalau yang kakak tahu sendiri ada gak? Atau mungkin sama sekali tidak tahu? Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu ya. Iya. Oke, jadi thalassemia itu penyakit genetika, penyakit keturunan. Ini biasanya itu terjadi kalau misalnya orang tua dan kakak terkena thalassemia, biasanya kakak juga ada kemungkinan untuk terkena thalassemia. Nah, thalassemia ini itu tuh gangguan pada rantai degresi dari rantai globulin. Nah, thalassemia ini ada beberapa jenis kak. Ada yang thalassemia alfa, beta, delta, dan juga gamma. Dan biasanya itu ada thalassemia yang mayor, ada juga thalassemia yang minor. Nah, untuk thalassemia ini biasanya itu gejalanya itu sama seperti yang tadi kakak sampaikan. Selain karena genetik, dari orang tua kakak juga pernah ada riwayat transfusi darah untuk penyakit thalassemia. Tadi juga kakak sering merasa lemas, terus gagal pertumbuhan ya kakak tadi lebih pendek daripada teman-teman seusia kakak. Terus juga ada kekuningan atau jaundice istilahnya di area, saya juga lihat di area wajah kakak juga pucat dan agak kuning dikit ya kak. Nah, itu juga mengindikasikan penyakit thalassemia. Nah, jadi mungkin habis ini untuk manajemen thalassemia yang bisa saya sarankan kepada kakak mungkin bisa transfusi darah karena pasien thalassemia itu sangat bergantung pada transfusi darah. Tapi tentunya dari transfusi darah itu ada banyak implikasi negatifnya, bisa seperti bisa kemungkinan hepatitis atau mungkin HIV. Jadi tolong dijaga higienitasnya supaya tidak ada masalah-masalah dari hasil transfusi darah tersebut. Nah, selain karena bisa ada hepatitis ataupun HIV, tapi kakak tenang aja, nanti kalau misalnya pun kakak kelebihan zat besi itu biasanya ada terjadi yang namanya overload zat besi. Nah, nanti bisa dikasih iron chelator. Nah, iron chelator ini itu yang terjadi pada bisa diberikan kalau misalnya pasien itu terkena hemosiderosis ataupun overload dari besi. Nah, itu kenapa perlu adanya selain pemberian zat besi bisa seperti asam folat juga bisa, ataupun beberapa suplemen lainnya. Mungkin kakak bisa mengurangi misalnya seperti konsumsi teh mungkin itu bisa dikurangi juga supaya zat besi itu bisa terjaga. Terus juga untuk iron chelator ini bisa kakak konsumsi kalau misalnya ada indikasi bisa seperti sering lebih pusingnya itu malah lebih parah setelah transfusi darah, ataupun ada riwayat ataupun gejala-gejala lain setelah transfusi darah. Terus untuk kemungkinan efek samping juga tadi sudah saya sampaikan, dan ini untuk evaluasi terapi nanti kakak kemungkinan bisa sembuh ataupun kakak tenang aja kalau misalnya transfusi darah dari kakak itu bisa dilakukan di maintain yang baik. Kakak bisa terjaga untuk kondisinya, jadi tidak capek-capek lagi, tidak lemes lagi. Dan juga yang tadi ya kakak jangan lupa untuk tetap konsumsi iron chelatornya kalau misalnya ada tanda-tanda hemosiderosis ataupun overload besi, sehingga untuk prognosis ke depannya atau kemungkinan kesembuhan dari kakak bisa baik-baik aja kalau misalnya yang tadi obatnya bisa dikonsumsi dengan baik dan juga dimaintain dengan transfusi darah dan juga iron chelator. Jadi untuk hasil anamnesnya tadi sudah selesai ya kak. Mungkin karena kakak ada kecurigaan thalassemia, habis ini kakak coba untuk periksa lagi, untuk periksa elektroforesannya supaya lebih bisa menegakkan diagnosis thalassemia. Mungkin sekian untuk hari ini kak. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.